Jiwa dan hati kami mendengarkan Engkau berkata-kata, mendengarkan Engkau berbicara. Kami minta hikmat, kuasa, dan kecerdasan daripada Allah sendiri anugerahkan bagi kami untuk mengerti, untuk memahami, melakukan dalam kehidupan kami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami yang hadir di tempat ini, kami percaya kami ada di dalam kuasa Tuhan, kami ada di dalam perlindungan penyertaan Allah, sehingga kami fokus tertuju, iman percaya kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang dipercaya menyampaikan kebenaran-Mu. Kami percaya Engkau telah mengurapi terlebih dahulu, supaya apapun yang kami sampaikan, renungkan pada sore hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus Allah yang hidup kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Selamat sore, salam. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang bisa bersama-sama lagi dengan Bapak Ibu dalam suasana yang indah, suasana yang diberkati Tuhan. Dan hari ini saya rindu kita membuka Alkitab kita, tentunya akan menjadi berkat bagi kita dan akan menjadi saluran berkat juga bagi orang yang mendengarkan, yang melakukan, mempraktekkan dalam hidupnya. Mari kita buka dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-19. Kita baca dari ayatnya yang ke-27 sampai 30. Kitab Injil Matius pasal 19 ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya ke-30 dengan perikop upah mengikut Yesus. Dalam hitungan yang ketiga kita akan bersama-sama membacakan kebenaran ini dalam Injil Matius pasal 19 ayat ke-27 dan sampai ayat 30. Mari bersama-sama saya baca perikopnya dan bersama-sama di ayat 27. Upah mengikut Yesus. 3, 2 ya. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di atas tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Jadi demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ini pertanyaan yang disampaikan oleh salah seorang rasul Yesus Kristus kepada Tuhan. Dan mungkin juga kita saat ini mungkin bertanya juga, apa upah kita mengikut Yesus? Apa untungnya ikut Tuhan? Menjadi pertanyaan bagi kita juga mungkin sampai saat ini. Yesus pernah ditanyai oleh muridnya, apa upah mengikut Yesus? Hampir sama juga kita sekarang hamba-hamba Tuhan atau orang Kristen. Apa untung kita ikut Yesus? Apa upah kita mengikut Yesus? Kita gereja upahnya apa? Kita melayani Tuhan upahnya apa? Jadi ini mungkin jawaban Yesus juga bagi kita, sekalipun disampaikan ini khususnya bagi rasul. Tapi bagi kita pun saat ini, bahwa Tuhan mau, Tuhan rindu kita, siapapun yang meninggalkan ayah, ibunya, rumahnya, ladangnya dan mau mengikut Tuhan,
Tuhan kasih satu jaminan, satu kepastian bahwa orang yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, orang yang meninggalkan segala sesuatu dan ikut Tuhan, Tuhan jamin satu hal yang paling penting dibanding semuanya, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Ini yang penting. Dan tujuan kita mengarah ke sana semua Bapak Ibu. Tujuan kita mengirim melayani Tuhan sampai sekarang ini, tujuannya memperoleh hidup yang kekal. Tentunya memperoleh hidup yang kekal sekalipun tidak menikmati sekarang, tidak bisa kita rasakan sekarang, tapi Tuhan sudah berjanji akan memperoleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya ayat Alkitab katakan, buat apa manusia orang memiliki seisi dunia, tapi ia kehilangan nyawanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata orang yang ikut Tuhan, Tuhan kasih satu kepastian, kasih jaminan. Ini kebayang di pikiran saya ketika saya kuliah. Ya, karena anggaplah sudah meninggalkan orang tua, sudah meninggalkan sanak saudara, berpisah dengan orang tua, dan tidak sedikit ya menangis kalau ada sesuatu yang kita alami, khususnya ya mungkin sudah di Jakarta apa di Bekasi ini, seringkali berpikir, apalagi kalau sudah disinggung tentang orang tua, seringkali air mata, ada hujan sedikit ya sebentar, nangis saudara. Mengapa? Demi mengikut melayani Tuhan kita tanggalkan semuanya itu. Kita juga percaya semua kita yang di tempat ini sebenarnya kita memberikan hati kita, hidup kita untuk melayani Tuhan. Itulah sebabnya kita tiap minggu datang ke gereja. Tujuannya hanya untuk kekekalan, memperoleh hidup yang kekal. Tapi Tuhan juga berjanji, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akan memperoleh 100 kali lipat. Apa yang dimaksud akan memperoleh 100 kali lipat? Dalam ayat ke-29 bagian terakhir dikatakan akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Artinya bahwa orang yang meninggalkan ayah dan ibunya, ayah dan ibu kandungnya mungkin hanya 1-2 orang. Tapi orang yang melayani Tuhan akan menerima 100 kali lipat, yaitu orang tua yang banyak. Orang tua kita tinggalkan di kampung kita. Tapi orang tua, bapak-bapak yang ada di tempat ini, kita diberikan lebih banyak oleh Tuhan. Tidak hanya 2 lagi, tapi diberikan orang tua yang hebat, orang tua yang banyak di tempat ini. Orang tua yang kita layani adalah itu juga bapak dan ayah kita. Perempuan yang kita layani itu juga adalah saudari kita. Dan abang-abang kita kalau ada laki-laki atau pemuda yang kita layani. Artinya Tuhan lipatkan yang sekarang 100 kali lipat. Itulah sebabnya saudara kita di dalam Tuhan banyak. Ya. Kalau Tuhan kehendaki jumlah kita banyak, itulah semua orang tua kita. Itulah semua saudara kita. Itulah semua orang-orang yang kita kasihi. Tuhan balas, Tuhan ganti lebih banyak dari saudara kita yang sebenarnya. Anggaplah kalau salah satu contohnya Jelis, dia akan anggaplah meninggalkan kampung halaman, ikut di sini. Jadi di mana kamu ada, itulah orang tuamu, itulah saudaramu. Jadi jangan merasa kehilangan orang tua. Ya sekalipun telepon beda ya, kalau orang tua di sini dengan orang tua yang di kampung. Jadi saudaraku, bahwa orang yang mengikuti tidak dibiarkan sendirian. Tidak dibiarkan sebagai anak yatim. Tidak. Tuhan sertai dan Tuhan balaskan 100 kali lipat. Itulah sebabnya saya bilang, saudara, saya tidak menyesal melayani Tuhan dan memberikan hidup saya untuk melayani Tuhan. Apalagi ini komitmen saya waktu saya di ospek. Ada biasanya orang punya moto kalau di ospek. Moto saya waktu ospek itu, saya masih ingat, saya bilang seumur hidup melayani Tuhan. Hanya itu aja. Itulah sebabnya tidak ada istilah bagi saya, tidak ada istilah cuti untuk melayani Tuhan. Jangan pakai istilah cuti melayani Tuhan. Kenapa? Mau cuti melayani Tuhan? Gak ada istilah cuti melayani Tuhan. Apalagi kalau dibilang mau pensiun ya, mau pensiun melayani Tuhan.
Sekalipun di istilah, anggaplah istilah BNKP, ada istilah pendeta yang sudah pensiun. Jadi sebenarnya saudaraku, sekali lagi saya ingatkan kita bahwa kita sudah dikontrak Tuhan seumur hidup. Jadi selama hidup pasti ada kita melayani Tuhan. Jadi sekali lagi, melayani Tuhan tidak hanya di atas mimbar. Di mana kita ada, di situ kita melayani. Di mana tempat kita berada, di situ kesempatan kita melayani Tuhan. Dan ini Rasul Petrus mempertanyakan, upaya mengiring Tuhan, upaya mengikut Yesus apa? Dan Yesus pun memberikan jawaban yang luar biasa. Lebih daripada pemikiran Petrus, lebih daripada pemikiran rasul-rasul yang memberikan hidup mereka melayani Tuhan. Dia berjanji, engkau akan menerima 100 kali lipat. Termasuk kalau saya bilang, khususnya ini baru-baru saya dengar di dunia sini, dia bilang menjadi pendeta itu miskin. Menjadi pendeta itu gak ada uangnya. Itulah sebabnya banyak orang yang tidak mau menjadi hamba Tuhan. Karena dalam pikirannya pendeta itu miskin. Pendeta itu kekurangan. Nah, kemarin saya baru pulang kampung, saya ingatkan itu. Saya bilang itu prinsip itu salah. Kalian tidak tahu. Pendeta itu kaya. Amin ya. Pendeta itu kaya. Kaya apa saudara? Kaya sukacita. Nah, itulah sebabnya pendeta gak ada uang, kadang-kadang gak peduli dia. Yang penting dia sukacita. Itulah sebabnya jarang sekali kita ketemu pendeta itu murung saudara. Mengapa? Dia banyak sukacitanya. Happy-nya lebih banyak daripada ragunya. Jangan sampai kebalik saudara. Lebih banyak ragunya daripada happy-nya. Tapi saya bilang hamba Tuhan itu harus lebih banyak sukacitanya. Orang lain sebenarnya dia punya masalah. Tapi ketika orang lain menyampaikan masalahnya, kecualikan dulu masalah. Hadapi dulu masalah orang ini. Itu benar itu saudara. Jadi itu hamba Tuhan, saya bilang salah kalau prinsipnya hamba Tuhan itu miskin. Gak ada uangnya. Tapi bagi saya pendeta itu luar biasa, orang yang dihormati. Ya, saya bilang waktu saya pulang kampung kemarin, saudaraku, kalau menjadi pendeta itu dan kita bisa dipakai Tuhan, di mana-mana kita dikasih pelayanan. Saya bilang keliru kalau kalian bilang menjadi hamba Tuhan itu miskin. Menjadi hamba Tuhan itu bagi saya itu kaya. Kaya sukacita tapi ya. Kaya damai sejahtera. Ya, saya bilang menjadi pendeta itu bagi saya itu sesuatu panggilan yang mulia. Ya. Pendeta yang penting dia dibilang pendeta pasti dia memiliki tempat yang paling bagus. Ya. Jarang sekali pendeta itu duduknya di belakang. Jarang sekali. Jarang ya. Jarang sekali pendeta duduknya di belakang. Gak ada itu, kecuali ada pendeta yang bercita-cita jadi jemaat. Kita pendeta ya pasti, semua juga orang ngerti itu. Pasti diposisikan di depan. Bukan karena memang mau untuk mau dihargai atau mau nunjukin saya di depan, tidak. Tapi itu satu kehormatan bagi mereka. Satu kesempatan Tuhan berikan bagi mereka, itu yang disebut tadi engkau mendapatkan lebih 100 kali lipat. Itulah sebabnya memang rata-rata pendeta itu dihormati. Kalau boleh dipanggil, termasuk juga orang yang di depan. Ya. Kemarin saya satu kesaksian, saya bilang mereka bahwa ternyata sekalipun bukan kampung kita, tapi ya ketika mereka mendengar kita bisa melayani atau sudah menjadi hamba Tuhan, mereka percayakan pelayanan di dalam. Ya. Juri lagi vokal solo sekalipun sebenarnya nggak ada keahlian saya untuk bagaimana menjurikan ya orang-orang yang bernyanyi atau seperti apa, sekalipun nggak punya keahlian itu, tapi dipercayakan, kasih dulu penilaian mereka. Jadi segitu saya menilai, saya bilang kalian bagus-bagus semua. Sekalipun ya sebenarnya dari notnya dan segala macam nggak terlalu paham saya, tapi saya bilang kalian mantap-mantap semua. Yang penting kalian udah menyanyi luar biasa. Jadi artinya saudaraku, saya menyaksikan bahwa hamba Tuhan menjadi pendeta hamba Tuhan itu bukan miskin. Malah justru kaya sukacitanya, kaya kegembiraannya, dan seringkali masalahnya dia lupakan demi masalah orang lain. Ya.
Seringkali pendeta hamba Tuhan itu tidak peduli masalahnya banyak, tapi betapa pedulinya dia dengan masalah orang lain. Ya, paling yang diberikan kamu tetap sabar, kuat, kan gitu ya. Tuhan pasti bukan jalan. Sekalipun juga sebenarnya hamba Tuhannya atau pendetanya juga perlu dibukakan jalan oleh Tuhan. Tapi lebih doanya diutamakan orang lain. Ya. Jadi saya percaya kita di tempat ini, kita mengiring Tuhan tidak sia-sia, saudaraku. Tidak sia-sia, Orang yang melayani Tuhan tidak sia-sia, semuanya Tuhan perhitungkan. Akan menerima kembali 100 kali lipat. Termasuk bila orang yang meninggalkan orang tuanya akan menerima 100 kali lipat orang tua yang ada di tanah rantau ini. Termasuk di gereja kita, termasuk di sekolah kita berada, termasuk di mana kita berada. Tuhan kembalikan orang tua kita 100 kali lipat. Banyak orang tua kita, banyak saudara kita, banyak adik-adik kita. Jadi jangan pernah menyesal sudah datang di Jakarta. Kemarin satu kesaksian, memang kebetulan dia menjadi dia nikahi hampir saya bilang ponakan juga. Dia di Jakarta bersama-sama di asrama, tapi dia bilang saya mau pulang. Kenapa kamu pulang? Kalau dalam bahasa Nias dia bilang lebaga banifiku, jadi saya mau pulang. Jadi dia mimpinya buruk katanya, mimpinya jelek, jadi harus pulang. Saya bilang, ini kamu mau nikahan? Biasanya orang kalau melihat mimpi itu ada yang mau nikahan. Gimana? Mimpimu semalam. Ini kan yang ditanya. Tapi dia bilang enggak. Lu siskiwan jadi mangabuli dah. Mimpi, saudara. Mimpinya gak bagus katanya. Mimpi jelek dia. Jadi dia pulang. Saya bilang gak usah pulang. Kamu menyesal menjadi hamba Tuhan. Dia bilang enggak. Mimpi saya buruk sekali. Jadi akhirnya dia pulang, angkat kopernya pulang. Dia pulang lah. Tapi ya memang dia sekarang menjadi nikahi ponakan ya. Tapi ya puji Tuhan juga dia sehat, dia diberkati. Tapi satu hal, tidak ada istilah itu. Tidak ada istilah mimpi saya buruk, gak ada ya. Dia nggak tahu dia mimpi apa dia sehingga dia mau pulang karena mimpinya gak bagus. Jadi kita menjadi hamba Tuhan karena mimpi kita jelek, ya udah batal menjadi hamba Tuhan. Termasuk kita ada di tempat ini, gak ada istilah batal-batal melayani Tuhan. Ya. Kecuali memang ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa kita hindari ya. Mungkin sudah sakit, tidak bisa jalan, tapi sebenarnya sekarang itu peluang melayani Tuhan banyak sekali. Itulah sebabnya saya dorong dulu kampung kami atau gereja kami, saya bilang mari datang melayani Tuhan. Ada begitu banyak peluang yang Tuhan buka bagi kita. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mengingatkan kita bahwa kita yang melayani Tuhan sampai sekarang ini, Tuhan kasih janji komitmen bahwa dalam penciptaan nanti kembali kita akan menerima ya, balasan. Bahkan dibilang tidak sebanding persoalan kita, masalah kita yang sekarang ini dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Jadi yang menjadi persoalannya saudaraku dalam mengiring melayani Tuhan ini, seringkali kita diperhadapkan persoalan. Tapi seringkali bukan itu yang menjadi tujuan kita persoalannya. Yang menjadi tujuan kita dalam melakukan yang terbaik bagi Tuhan, karena Dia memberikan kepada kita hidup yang kekal. Saya pikir di dunia ini tujuan kita, khususnya orang percaya dan yang melayani Tuhan, tujuan hidupnya hanya surga ke dalam kehidupan yang kekal. Tidak ada objek lain. Itulah sebabnya kita hamba Tuhan mati-matian yang memberitakan Injil, melakukan yang terbaik, korban dalam pelayanan, korban waktu, korban perasaan, semua korban saudara. Jadi Tuhan janji engkau akan menerima hidup yang kekal nanti. Jadi ini yang penting. Ya, seringkali menjadi persoalan, seringkali kita dihadapkan dengan musibah-musibah, masalah-masalah yang ada, tapi ada begitu banyak Alkitab memberikan kita satu jaminan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan selalu diberikan solusi, selalu ada jalan. Nah, itulah sebabnya lebih bagus dalam melayani ini kita nikmati saja Tuhan. Ya, menikmati Tuhan itu luar biasa. Orang yang menikmati Tuhan itu luar biasa. Sekali kemarin saya baru cerita juga bahwa orang yang melayani Tuhan itu menikmati. Apa maksudnya menikmati? Seringkali saudaraku kita ini hamba Tuhan sebenarnya gak punya mobil, tapi kadang-kala kita naik mobil gratis. Ya. Seringkali tidak punya pesawat,
tapi bisa naik pesawat sekalipun bayar ya. Itu karena menikmati, saudara. Kita menikmati bersama-sama dengan Tuhan sehingga tidak terasa, tidak berat waktu yang kita lewati. Karena kita lewati bersama-sama dengan Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan jamin kita. Ya. Kalau di dalam ayatnya yang ke-28, tapi memang ini khusus yang Petrus ya, tidak semua kita. Karena orang percaya tidak akan duduk di atas 12 tahta, tidak. Hanya khusus rasul ini ya. Jadi saya baca ayat 28, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di atas tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku. Sebenarnya ini bukan kepada semua orang percaya, tidak. Hanya khusus rasul, ke-12 rasul ini. Akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi kita orang percaya beda dengan rasul. Hanya ini khusus rasul yang duduk di atas tahta ke-12 dan menghakimi ke-12 suku Israel. Hanya bagi rasul, tidak kepada kita semua. Ini hanya kan tahtanya 12. Sementara orang percaya banyak. Nanti rebutan, itu saya. Tidak, tapi memang ini hanya diberikan khusus rasul. Tapi yang menjadi bagian kita adalah menerima kembali orang yang meninggalkan rumahnya, ayah dan ibunya, meninggalkan ladangnya, meninggalkan segala sesuatu dan menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, akan menerima 100 kali lipat. Bukan hanya 3 kali, 100 kali lipat. Artinya bahwa orang yang meninggalkan ayah dan ibunya, mungkin hanya ayahnya 1, ibunya juga 1, tapi ayahnya akan banyak di sini, banyak di tanah rantau, banyak di tempat yang melayani, itu juga semua orang tuanya. Itu juga semua saudara kita. Jadi artinya bahwa orang yang bersama-sama dengan Tuhan tidak pernah kesepian, tidak pernah ditinggalkan, tapi selalu diberkati oleh Tuhan. Dan menerima itu bukan nanti, sekarang ini juga kita bisa menerima, kita bisa mengalaminya, masa sekarang dan terlebih kepada yang akan datang kemudian. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itulah tujuan kita berada di tempat ini untuk memperoleh, mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Itulah sebabnya mari kita menjadi pengikut Kristus yang benar, menjadi pengikut Kristus yang baik. Kemarin saya cerita bahwa ada di kampung saya itu setiap kali berbicara, omong mereka itu maki-maki semua, saudara. Memang mungkin ada mereka yang tersinggung, saya bilang terserah. Ya, mereka tersinggung karena setiap kali ngobrol itu, ketika saya cerita yang apa namanya itu, huo ya, hiuo sama huo, banyak mereka tersinggung di situ. Saya bilang gak apa-apa, karena banyakkan mereka itu hiuo semua. Gak ada artinya, tapi ngobrolnya sambil ketawa dan memaki, dipikir biasa. Saya bilang anak-anak Tuhan sebenarnya gak seperti itu cara hidupnya. Menghabiskan waktu setengah hari gak ada yang dibicarakan. Apa itu yang dibicarakan gak tahu jelas. Tapi justru orang tua sampai anak-anak pun hidupnya terus memaki seperti biasa, memaki. Dan bagi kita yang mungkin gak terbiasa dengan itu, kurang apa ya, kurang ser atau kurang nyaman berada di situ. Sekalipun dalam bahasanya seringkali saya tertawa karena kelakuan-kelakuan, kelakar-kelakar mereka seringkali kita tertawa. Tapi seringkali saya bilang itu tidak mempermuliakan nama Tuhan, karena omongan yang diomongkan bukan omongan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, banyak mungkin mereka tersinggung, mentang-mentang. Ya, tapi bagi saya tidak persoal, tidak menjadi masalah. Yang penting saya kasih tahu orang percaya, kata-katanya harus diatur, omongannya harus diatur, tidak sembarang berbicara, tidak sembarang ngomongin yang gak jelas, apalagi ngomongin hal-hal jorok. Nah, memang tahun 2000, dari tahun 2002 lah ya, sempat diomongin kampung saya ini. Karena di kampung saya memang kampungnya besar, tapi yang sekolah nggak ada yang sekolah. Yang ada banyaknya itu anak. Karena anaknya dia SMP, dia cabut dari SMP, dia mau nikahin anaknya. Jadi di kampung saya itu, khususnya kampung Salowo, itu banyak orang-orang anak-anak muda yang masih belasan tahun sudah menikah. Jadi mereka bersaing itu untuk menikah.
Dan sempat disindir juga, khususnya di gereja disindir bahwanya kampung saya itu memang gak ada yang sekolah, semuanya bobrok hidupnya. Mereka hanya berjuang pamer untuk menikah. Dan kita tahu kalau menikah di Nias itu gak gampang, saudara. Memang cukup cukup besar ya. Nah, itulah sebabnya juga di Nias itu jarang ada yang bercerai, jarang sekali. Karena takut firman Tuhan atau memang gak sanggup menikah lagi, gak tahu gitu ya. Sehingga ya gak ada perceraian karena dia pikir nanti gak bakalan bisa sanggup saya menikah kalau bercerai. Itu sebenarnya itu satu keuntungan juga itu. Jadi kalau di Jakarta ini memang mudah ya. Yang penting dibilang bagaimana saksi? Sah. Alhamdulillah. Mudah sih saudara. Jadi rata-rata seperti itulah sebabnya ya. Sedikit ya udah kita udah gak cocok. Tidak peduli seberapa banyak mungkin uang habis. Tapi kalau udah dibilang kita udah gak cocok, ya sudah jalani masing-masing. Sekalipun mungkin sudah ada anak. Tapi ya saya percaya di Nias, sekalipun orang-orang yang kurang berpendidikan, tapi mereka tidak mau ceraikan istrinya. Hanya aja yang sering pukulin istrinya ada banyak. Tapi yang ceraikan enggak. Tapi saya masih melihat pukulin istrinya banyak. Ya, khususnya di Nias itu banyak sekali. Ya, dia anggap istrinya itu sebagai apa ya? Sebagai gak enak juga kalau dia bilang pembantu. Tapi mirip-mirip kan seperti itu. Mirip-mirip. Tapi yang kita yang sudah di kota ini enggak begitu kita. Ya, istri adalah istri yang terbaik. Ya. Tidak ada istri yang tidak baik, semuanya baik. Jadi itulah sebabnya saya bilang tidak apa-apa menikah banyak-banyak. Sekalipun juga mungkin anak sudah 4-5 hutang masih ada, enggak apa-apa, jalani aja. Jadi kapan kau berhasil, gak tahu kita bagaimana Tuhan menolong kau bisa lewat dari situ. Tapi ada begitu banyak orang tua lewat dari situ. Ya, kemarin baru ada saya yang lumayan habis 176 juta. Lumayan hanya 176 juta. Lah sementara kalau kerja di Nias mengajar atau apalagi yang bidan ya, sebulannya 1 juta. Itu pun kalau dikasih gajinya 3 bulan. Itu pun kalau gak dipotong. Coba hitung itu kalau sebulan berapa tahun baru selesai hutangnya. Tapi ya saya bilang Tuhan beracara. Kalau di Bekasi ini bisa kerja masih bisa dapat lah gaji 3,5 atau 4 juta 1 bulan. Masih cepat. Nah, coba aja kali berapa itu. Masa dia nggak ngerokok kak ini habis. Apa bulan-bulan 3 juta dalam 3 bulan dia bayar. Ya, berarti ya kalau mau dia serius bayar itu, ya anggap aja 176 bulan lamanya baru selesai. Ada berapa tahun itu baru kelar ya. Belum lagi punya anaknya. Itulah sebabnya menjadi dasar untuk pertengkaran juga di rumah ya. Karena suasana tidak baik ya menjadi. Tapi saya bilang sama adik saya, Tuhan ada cara. Ya, Tuhan punya cara. Kalau engkau gak bisa betah di Nias, bisa di tanah rantau, cari bisa selesai. Ya, termasuk saya sudah alami itu saudara, dan memang berjuang. Tapi puji Tuhan sekarang Tuhan sudah tolong. Ya, perjuangan. Dan saya juga melihat bahwa orang-orang bersama-sama dengan Tuhan tidak pernah dipermalukan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan mengingatkan kita semua yang kita kerjakan itu hal-hal yang akan datang kelak. Jadi itulah sebabnya saya bilang orang yang tadinya menyindir kampung saya itu sekarang udah gak bisa ngomong apa-apa. Mengapa? Karena memang saya buktikan, bukan juga mau buktikan ini ya. Karena untuk sementara di satu kecamatan kita itu memang jarang yang sekolah. Apalagi yang kuliah S3 itu jarang sekali. Makanya sekarang mereka udah gak bisa ngomong apa-apa. Jadi itulah sebabnya, bukan ini mau pamer bukan, tapi itulah sebabnya mereka bilang, dulu pernah dibilang sama bapak saya itu, engkau gak sanggup kasih sekolah anakmu. Ya, tapi sekarang udah gak bisa ngomong apa-apa. Orangnya masih hidup, orangnya yang ngomong itu sama bapak saya. Karena mereka lihat bapak saya kan hanya tani biasa. Gak ada uangnya, gak ada itu, tapi Tuhan punya cara.
Itulah sebabnya saya bilang orang yang mengikut Tuhan dengan baik tidak akan dibiarkan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mengingatkan kita semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan itu untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah sebabnya mari kita tetap berjuang, mari kita tetap bersemangat melakukan yang terbaik bagi Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita tinggalkan segala sesuatu dan memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita, Dia akan memberkati kita, dan kita akan menerima kembalinya 100 kali lipat. Bagi saya ini suatu sukacita besar. Ini janji Tuhan kepada muridnya, tapi termasuk kepada kita. Dia berjanji kepada kita, aku akan menyertai engkau dan engkau akan menerima kembali hal-hal yang sudah kau kerjakan itu. Mengikut Tuhan itu engkau menerima 100 kali lipat. Saya juga percaya orang yang mengikut Tuhan bukan berarti dibiarkan Tuhan hanya sukacita aja besar, gak ada berkatnya. Tuhan juga siapkan berkatnya. Termasuk Salomo tidak minta berkat, tapi Tuhan kasih berkat. Hanya dia minta hikmat, tapi Tuhan kasih juga berkat. Itulah sebabnya saudaraku, mari kita cari yang utama. Kita cari yang terutama dalam hidup kita. Jadi mengingatkan kita semua supaya kita semua melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena kita akan menerima balasannya 100 kali lipat. Di ayatnya yang terakhir, ayat 30 saya bacakan bagi kita. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Apa maksudnya ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Ada begitu banyak yang orang Kristen yang sudah terlebih dahulu percaya, tapi ada orang yang baru percaya tapi dipakai Tuhan luar biasa. Hampir sama kalau orang Kristen yang sudah bertobat atau sudah percaya Yesus, mungkin dari awal dia sudah kenal Kristus, menjadi agama, tapi seringkali didahului atau dilewati oleh orang yang baru bertobat. Seringkali kita bilang orang yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Mengapa? Karena orang yang baru percaya Yesus bisa saja melewati orang yang sudah lama percaya Yesus, termasuk mereka yang dipakai Tuhan dari agama seberang. Anggaplah baru aja mereka mau bertobat jadi pengikut Kristus, tapi mereka bisa lebih hebat, mereka bisa lebih luar biasa. Mengapa? Karena mereka percaya sungguh dengan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan membawa kita mendekat kepada Tuhan, bahwa ternyata dalam hidup ini tidak ada hal penting lain selain kita hanya melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang luar biasa, kami syukuri anugerah-Mu sampai hari ini. Kami melihat dan kami menyaksikan bahwa kami yang melayani Tuhan tidak pernah dibiarkan sendirian. Selalu Tuhan lindungi, Tuhan sertai, sehingga kami di dalam melayani Tuhan ada kekuatan, ada perlindungan, ada semangat, sehingga kami di dalam melayani Tuhan tidak pernah mengenal kata pensiun atau cuti, tapi kami percaya seumur hidup kami mau mengiring Tuhan, melayani Tuhan, melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu terbatas menyampaikan firman-Mu, tapi aku percaya kuatan kuasa Roh Kudus akan menjelaskan di hati kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku benar firman Tuhan. Dalam nama Yesus Allah hidup, kami berdoa bersyukur dan terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.